Para siswa, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam pelajaran Agama Katolik dan Budi Pekerti. Pada kesempatan ini kita masih bersama-sama membahas mengenai pokok pembelajaran kita, yaitu Kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama mengenai kerajaan Allah, sudah kita pelajari 2 minggu yang lalu. Kemudian minggu kemarin kita bersama-sama mendalami mengenai Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan perumpamaan. Dan pada kesempatan ini kita bersama akan belajar mengenai Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan tindakan dan mujizat. Kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus itu masih merupakan bagian dari kompetensi dasar yang kedua. Jadi masih dalam konteks kita mempelajari kompetensi dasar yang kedua yang berkaitan dengan aspek spiritualitas. Setelah akhir pelajaran, diharapkan Anda mampu bersyukur atas nilai-nilai kerajaan Allah yang diwartakan Yesus Kristus melalui sabda dan tindakan. Lalu yang berkaitan dengan sikap sosial, Anda bisa bertanggung jawab mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah melalui kata-kata dan perbuatan. Sedangkan berkaitan dengan pengetahuan, Anda diharapkan setelah akhir pelajaran memahami tugas Yesus Kristus mewartakan kerajaan Allah melalui sabda dan tindakan. Dan yang terakhir berkaitan dengan keterampilan, Anda nanti diharapkan mampu membuat atau melakukan aktivitas, misalnya menceritakan pengertian, reaksi, laporan, pengalaman yang berkaitan dengan keterlibatan dalam mewartakan kerajaan Allah melalui kata-kata dan perbuatan. Ini kompetensi dasar yang kita pelajari selama 3 pertemuan ini, dan kini akan mengakhiri untuk kompetensi dasar ini pada pembahasan kita hari ini. Minggu depan kita akan beralih pada kompetensi dasar berikutnya. Para siswa, pada bagian pembelajaran kita hari ini mengenai Yesus Kristus mewartakan kerajaan Allah dengan tindakan dan mujizat. Setelah akhir pelajaran, Anda saya harapkan mampu memberikan contoh tindakan Yesus yang menunjukkan tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah. Kemudian, Anda saya harapkan juga mampu menjelaskan makna tindakan Yesus sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah. Seluruh hidup Yesus adalah mewartakan kerajaan Allah. Tapi mana yang sungguh-sungguh Anda pahami bahwa tindakan Yesus itu merupakan tanda kehadiran kerajaan Allah. Lalu yang berikutnya Anda saya harapkan mampu menjelaskan artinya mujizat, menyebutkan mujizat-mujizat yang dibuat Yesus berdasarkan teks kitab suci atau Injil. Ya, kalau seluruh hidup Yesus adalah mewartakan kerajaan Allah, tetapi mana tindakan Yesus yang merupakan mujizat? Dan mujizat itu dibuat Yesus berdasarkan sebagai bentuk pewartaan kerajaan Allah. Berikutnya menjelaskan bahwa Yesus adalah Mesias. Benarkah Yesus sebagai Mesias? Seperti yang dinanti-nantikan selama ini, paling tidak selama sampai dengan kehidupan Yesus oleh bangsa Israel waktu itu. Dan yang terakhir, Anda mampu menjelaskan makna mujizat Yesus sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah. Ini tolong Anda perhatikan, ya. Biasanya indikator-indikator ini sebagai dasar bagi saya untuk membuat soal evaluasi. Ya. Saya akan melihat Anda mampu jelas sesuai dengan harapan kami berdasarkan indikator ini enggak setelah akhir pelajaran, maka perlu saya evaluasi. Sekaligus yang dievaluasi tidak hanya kalian, tetapi juga saya. Ya, juga saya, cara menyampaikan saya itu jelas atau tidak, seperti itu.
Para siswa, baik kiranya kalau kita mencoba mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari selama ini, paling tidak 2 kali pertemuan terakhir. 2 minggu yang lalu kita bersama-sama membahas mengenai kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Ya, kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Pengertian kerajaan Allah itu apa? Perlu kita pahami. Lalu bagaimana proses munculnya paham kerajaan Allah itu? Nah, latar belakang munculnya paham kerajaan Allah sebenarnya berdasarkan pada pemahaman bangsa Yahudi mengenai Allah. Orang Yahudi atau yang juga disebut orang Israel bahwa menyebut Allah itu sebagai raja. Ya, Allah dipahami sebagai raja. Raja yang memimpin kehidupan mereka. Itu. Jadi, mengapa disebut sebagai raja? Saya menafsirkan begini. Raja itu kan dekat, memimpin umatnya kan dekat di sekitar umatnya. Nah, Allah tidak lagi dipahami sebagai yang bertempat tinggal jauh tak terjangkau, tapi dibayangkan hadir sebagai mana seorang raja yang memimpin mereka. Maka bangsa Israel memahami Allah itu sebagai raja, ya, sebagai raja. Nah, raja yang Allah ini, Allah yang dipahami sebagai raja itu, Allah bagi bangsa Israel dianggap sebagai raja yang kuat, yang berkuasa dan berdaulat. Ya, raja yang kuat, berkuasa dan berdaulat. Nah, ini juga berdasarkan pengalaman bangsa Israel. Bahwa ketika bangsa Israel dipimpin Musa keluar dari perbudakan di Mesir, itu mereka menyadari bahwa yang memimpin itu bukan pertama-tama Musa, tetapi Allah sendiri melalui Musa. Nah, di sana juga digambarkan bagaimana kemampuan Musa memimpin bangsa Israel. Nah, itu tentu campur tangan Allah. Maka Allah dianggap sebagai Allah yang yang kuat, ya, yang berkuasa berdaulat tadi, membimbing bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, terutama peristiwa penyeberangan Laut Merah. Ketika bangsa Israel menyeberang Laut Merah, laut itu yang semula berisi air, kemudian terbelah menjadi 2, di tengahnya bisa dipakai untuk berjalan, ya, seolah-olah membentuk tembok kanan kiri. Kemudian bangsa Israel melewati laut itu, dan setelah sampai di seberang, kemudian bala tentara bangsa Mesir ini, yang bala tentara Firaun ini sampai di tengah dan air menutup kembali sehingga tentara Firaun itu mati di sana. Bangsa Israel merasa diselamatkan dari peristiwa itu. Maka Allah yang dianggap sebagai raja tadi adalah raja yang kuat, raja yang berkuasa, raja yang berdaulat. Nah, Allah juga dipahami sebagai raja yang adil. Misalnya di dalam teks-teks Mazmur, di sana selalu dikatakan Allah sebagai raja yang adil, yang memperhatikan nasib orang miskin dan sebagainya. Allah juga disebut raja yang mulia. Nah, Allah adalah raja yang berkuasa untuk selama-lamanya. Ini pemahaman bangsa Israel mengenai Allah. Jadi Allah dianggap sebagai seorang raja yang memimpin mereka. Jadi bukan Allah yang sangat jauh tak terjangkau, tetapi Allah yang dekat dengan mereka. Maka karena Allah dianggap sebagai raja, ya ada kerajaannya seperti apa, seperti itu. Nah, akibatnya, akibat penjajahan bangsa Romawi terhadap bangsa Israel menjadikan Israel menderita. Ya, karena penjajahan bangsa Romawi menyebabkan bangsa Israel menderita. Nah, penderitaan ini lalu memunculkan harapan akan datangnya Mesias pembebas. Karena apa mereka menderita? Karena rupanya bangsa Israel meskipun meyakini bahwa Allah mereka adalah Allah yang dekat sebagai seorang atau mirip seorang raja, mereka, tetapi rupanya bangsa Israel tidak selalu setia sehingga mengalami penderitaan. Antara lain penderitaan karena
penjajahan bangsa Romawi, bangsa Israel dijajah. Selain itu juga ada penderitaan-penderitaan lain, misalnya ada bangsa Israel dibuang ke Babylon, disingkirkan dari negaranya sendiri. Nah, ini bentuk-bentuk penderitaan. Maka memunculkan harapan akan datangnya Mesias. Nah, karena itu juga datangnya Mesias lalu memunculkan aneka paham mengenai kerajaan Allah. Ada sebagian orang yang memahami mengenai kerajaan Allah itu bersifatnya politis. Ada yang kerajaan Allah itu sifatnya apokaliptik. Ada kerajaan Allah itu sifatnya yuridis religius. Dari kelompok-kelompok orang macam itu. Nah, ini paham munculnya kerajaan Allah. Nah, kalau Allah itu hadir, Allah itu datang, Allah itu meraja istilahnya, maka bangsa Israel akan mengalami kebahagiaan, dibebaskan dari segala macam penderitaan yang mereka alami itu. Nah, Yesus hidup dalam situasi macam itu. Nah, Yesus hidup dalam situasi keadaan bangsa Israel mengalami penderitaan. Nah, tetapi cara pandang Yesus berbeda. Yesus melihat penderitaan bangsa Israel tidak hanya akibat penjajahan bangsa Romawi atau akibat pembuangan saja, meskipun bangsa Israel sudah seringkali diingatkan oleh para nabi, tetapi penderitaan-penderitaan itu masih dialami. Tetapi bukan hanya karena bangsa Israel itu dijajah, bukan hanya karena dibuang, tetapi juga ada penderitaan-penderitaan lain yang dialami oleh masyarakat Israel akibat dari apa? Akibat dari sistem budaya atau praktek keagamaan justru di sana. Misalnya kemarin sudah saya katakan, ketika orang-orang yang di sekitar Bait Allah yang memimpin peribadatan, para imam, para ahli Taurat yang tinggal di sekitar Bait Allah sana, justru kadang-kadang memungut tarikan untuk keagamaan melampaui batas kemampuan rakyatnya, atau menggunakan aturan-aturan peribadatan itu justru untuk memanipulasi mencari keuntungan mereka. Karena itu Bait Allah kadang-kadang dipakai untuk tempat penukaran uang, dipakai untuk tempat penukaran hewan kurban. Nah, macam itu lalu mereka mengambil untung yang melebihi kewajaran. Maka Yesus pernah marah di Bait Allah. Nah, itu penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel. Selain penderitaan akibat penjajahan bangsa Roma. Nah, misalnya juga bangsa Israel, beberapa umat Israel mengalami penderitaan karena ada anggapan bahwa orang yang sakit itu adalah karena dosa. Dan dosa menular. Maka orang yang sakit tidak boleh ikut beribadah di Bait Allah. Terutama penyakit-penyakit yang menular. Seperti misalnya sakit kusta. Orang yang menderita kusta harus disingkirkan karena itu dianggap memiliki dosa yang berat. Dosanya yang banyak, dosanya yang besar. Dan dosa itu dianggap bukan hanya yang orang yang menderita itu yang melakukan, tetapi juga dianggap sebagai keturunan. Mungkin yang membuat dosa itu adalah nenek moyang mereka, lalu dia yang mengalami penderitaan. Macam itu. Nah, orang yang sakit kusta sudah menderita karena sakitnya, secara sosial pun juga disingkirkan. Nah itu, secara keagamaan mereka tidak memiliki hak untuk beribadah di Bait Allah. Ini penderitaan yang dilihat oleh Yesus. Nah, maka Yesus memandang kerajaan Allah itu sudah mendesak kehadirannya. Bukan untuk nanti, bukan untuk akhir zaman, tetapi saat ini juga. Inilah yang mendasari mengapa Yesus mewartakan kerajaan Allah. Sama, ya, bangsa Israel tadi ada macam-macam paham mengenai kerajaan Allah tadi. Dasarnya adalah penderitaan yang mereka alami. Ya, tetapi Yesus lebih luas lagi, penderitaan tidak hanya akibat penjajahan, tetapi juga akibat sistem budaya yang ada yang perlu dibenahi. Nah, itu seperti itu yang dilakukan oleh Yesus. Yesus mewartakan kerajaan Allah. Tadi saya katakan bahwa kerajaan Allah itu bukan nanti, tetapi bagi Yesus adalah saat ini. Sudah sangat mendesak, harus dialami oleh
bangsanya, oleh orang-orang di sekitar Yesus. Lalu apa itu kerajaan Allah? Minggu yang lalu sudah kita jelaskan, kerajaan Allah bisa kita pahami sebagai suasana. Kalau Allah itu datang, kalau Allah itu meraja, orang mengalami kedamaian, pembebasan, pengampunan, damai sejahtera, sukacita oleh karena Roh Kudus. Ini pahamnya, ya, bahwa suasana orang mengalami kedamaian, pembebasan, pengampunan, damai sejahtera, sukacita karena Roh Kudus. Inilah kerajaan Allah. Nah, dalam rangka mewartakan kerajaan Allah ini, Yesus melakukan yang pertama dengan cara mengajar. Yesus mengajar. Yesus mengajar tentang kerajaan Allah. Kemudian, yang berikutnya, selain dengan mengajar dalam rangka mewartakan kerajaan Allah, Yesus juga melakukan suatu tindakan. Nah, ketika mengajar, Yesus menggunakan perumpamaan. Yesus menggunakan perumpamaan. Kemarin sudah kita jelaskan bersama. Nah, mengapa Yesus menggunakan perumpamaan? Supaya apa yang diajarkan Yesus itu mudah dipahami, mudah dimengerti oleh para pendengarnya. Pendengar Yesus itu, pendengar pengajaran Yesus itu bermacam-macam orangnya. Ada yang terdidik, ada yang tidak. Ada yang pekerjaannya sebagai pemungut cukai, pasti mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan. Mungkin juga secara intelektual mereka mendapatkan pendidikan yang baik. Kemudian, tetapi juga ada yang mereka para petani, para nelayan, yang mungkin juga tidak mendapatkan kesempatan belajar lebih baik. Maka dalam rangka mewartakan kerajaan Allah, supaya mudah dipahami itu, mudah dimengerti, lalu orang bisa mengambil sikap terhadap apa yang disampaikan Yesus tadi, Yesus menggunakan perumpamaan. Nah, ketika yang diajar oleh Yesus itu mayoritas adalah para petani, maka Yesus menggunakan perumpamaan, misalnya menggunakan perumpamaan biji sesawi, anggur, ya, menggunakan perumpamaan bajak, kebun, cangkul, dan sebagainya. Ketika berhadapan dengan mayoritas pendengar pengajaran Yesus itu adalah para nelayan, Yesus menggunakan istilah-istilah atau perumpamaan-perumpamaan berkaitan dengan menangkap ikan, misalnya perumpamaan tentang jala atau pukat. Nah, seperti itu. Nah, tentu tidak hanya itu, tergantung dari kondisi siapa pendengar yang dihadapi Yesus pada saat mengajar itu. Kita lihat suatu perumpamaan yang dilakukan oleh Yesus. Nah, coba kita lihat perumpamaan berikut. Nah, dalam perumpamaan ini akan digambarkan bahwa mengenai kerajaan Allah. Coba Anda perhatikan. Kalau kerajaan Allah dipahami sebagai suasana orang mengalami pembebasan, kedamaian, pengampunan, damai sejahtera, sukacita, dalam perumpamaan nanti yang Anda akan lihat ini, siapa yang mengalami situasi ini? Kalau minggu yang lalu saya katakan bahwa Allah kita itu bukan Allah yang jauh, tak terjangkau, atau juga bukan Allah yang suka menghukum kepada orang yang bersalah. Kalau orang bersalah harus dihukum, kalau orang yang berbuat baik dikasih hadiah atau dikasih pahala, nah, seperti itu. Atau Allah yang maha luhur sehingga tidak terjangkau, nah, maka umatnya harus rela untuk berkorban demi keluhuran itu, lalu segala hal yang berkaitan dengan misalnya penghinaan terhadap Tuhan harus dibela dan sebagainya. Bukan itu di dalam pengajaran tradisi iman gereja Katolik. Ya, dalam iman Kristiani Allah itu penuh kasih. Nah, maka dalam perumpamaan ini Anda lihat, benarkah atau siapa yang digambarkan sebagai Allah yang penuh kasih itu dalam cerita ini? Coba Anda perhatikan. Satu, yang perlu Anda perhatikan, siapa yang mengalami kerajaan Allah, situasi kerajaan Allah, dan apakah benar Allah kita itu digambarkan oleh Yesus sebagai Allah yang penuh kasih. Kita lihat. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian,
Anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Baik, para siswa, itu mengenai perumpamaan yang dipergunakan Yesus ketika mengajar tentang kerajaan Allah. Sebetulnya sebelum ayat ini, sebelum ayat 11 dari Lukas 15 ini, masih ada beberapa perumpamaan lain yang diajarkan oleh Yesus dalam rangka mewartakan kerajaan Allah ini. Nah, tadi saya tanyakan, siapa yang mengalami damai, kedamaian, pembebasan, pengampunan, damai sejahtera, sukacita oleh karena Roh Kudus menurut film tadi? Siapa? Nah, tentu yang mengalami kedamaian, pembebasan, pengampunan adalah sang anak yang sudah dianggap hilang tadi. Ya, anak bungsu ini dianggap pergi, dianggap mungkin juga durhaka karena belum saatnya mendapatkan
warisan dia sudah meminta terlebih dahulu pada orang tuanya. Lalu dipakai untuk berfoya-foya dan akhirnya habis. Setelah habis, dia bangkit sadar bahwa bapakku punya banyak orang upahan. Sedangkan aku di sini anaknya mati kelaparan. Kalau begitu, aku tak pulang kepada bapakku. Saya nggak usah dianggap sebagai anak bapak, nggak apa-apa. Tapi diperkenankan untuk bekerja pada bapaknya. Seperti itu harapannya. Nah, dalam situasi itu ternyata tidak diduga bapaknya begitu baik hati. Malah menerimanya dengan senang hati, mengenakan baju terbaik, mengenakan cincin, bahkan dipestakan. Nah, tentu anak ini mengalami suasana kerajaan Allah. Nah, begitu. Lalu kalau tadi saya tanyakan, ya, mengapa dia mengalami suasana itu? Bapaknya itu penuh kasih. Ya. Bapaknya penuh kasih. Nah, bapak yang penuh kasih ini, yang tidak memperhitungkan kesalahan anak bungsunya ini, itu merupakan gambaran mengenai pribadi Allah. Jadi pribadi Allah yang diceritakan oleh Yesus dalam perumpamaan ini digambarkan sebagai seorang bapak yang penuh kasih ini, yang tidak memperhitungkan kesalahan anaknya. Ini, jadi kehidupan kita yakin bahwa Allah kita penuh kasih, tidak memperhitungkan kesalahan kita kalau kita mau menyadari, kalau kita mau bertobat. Nah, ini gambaran yang dapat kita terima dari perumpamaan mengenai anak yang hilang. Nah, perumpamaan ini dipakai oleh Yesus untuk mengajar tentang kerajaan Allah. Siapa yang mengalami kerajaan Allah dalam cerita ini? Tentu anak bungsu, si bungsu ini. Karena dia diterima kembali oleh bapaknya. Lalu bapak yang ada di dalam cerita ini digambarkan sebagai pribadi Allah kita yang penuh kasih. Nah, berikutnya akan kita lihat bersama, kita bahas bersama mengenai Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan. Ini saya hanya mengulang yang penjelasan tadi, saya mengulang apa yang sudah kita dalami bersama minggu yang lalu. Ada sekian banyak perumpamaan di dalam pengajaran Yesus mengenai kerajaan Allah. Ini hanya salah satunya saja. Ya, begitu. Nah, Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan atau mujizat. Nah, tindakannya itu berupa mujizat. Nah, apa itu mujizat? Tadi kita sudah bersama-sama melihat bahwa selain melalui pengajaran, Yesus mengajar tentang kerajaan Allah, mewartakan kerajaan Allah itu dengan tindakan. Nah, tindakannya sebagian besar menunjukkan suatu mujizat. Apa itu mujizat? Kalau menurut Katolisitas Org, di sana dijelaskan, mujizat adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kodrat alam karena efeknya melampaui kekuatan atau kemampuan makhluk ciptaan, melampaui kemampuan manusia. Itu mujizat. Nah, jadi mujizat adalah sesuatu kejadian yang luar biasa di luar kodrat alam karena efeknya melampaui kekuatan atau kemampuan alam ciptaan, makhluk ciptaan, termasuk manusia. Nah, oleh karena itu, efeknya yang melampaui kekuatan kodrati, maka mujizat disebut sebagai sesuatu yang adikodrati, ya, di luar kodrat, yang melibatkan adanya campur tangan ilahi atau dilakukan atau terjadi, mujizat itu terjadi karena adanya campur tangan Allah, campur tangan ilahi. Tuhan yang menjadi penyebab mujizat. Mujizat terjadi karena sesuai dengan rencana penyelenggaraan Tuhan. Itu menurut Thomas Aquinas. Ya, menurut Santo Thomas Aquinas. Nah, tujuannya apa? Tujuan utama mujizat adalah untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Jadi kalau Yesus melakukan mujizat, membuat mujizat,
itu bukan pertama-tama Yesus yang mau diperlihatkan kemampuan Yesus, apalagi Yesus yang menyombongkan diri, bukan. Tetapi untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Di Perjanjian Baru, kebesaran dan kemuliaan Tuhan dinyatakan pada kisah mujizat di Kana. Ya, kebesaran dan kemuliaan Tuhan itu digambarkan di dalam kisah mujizat di Kana. Apa itu mujizat di Kana? Ini mujizat pertama yang dilakukan Yesus. Ada di Yohanes 2, di sana diceritakan pada saat Yesus berada di acara pernikahan. Di sana rupanya anggur yang dipakai untuk menyuguh atau untuk menjamu tamu-tamunya itu habis. Nah, anggur itu merupakan minuman biasa bagi masyarakat sana. Kalau kita mungkin teh atau air putih gitu, atau air mineral kalau sekarang, mungkin seperti itu. Nah, pada waktu itu anggurnya habis. Nah, ketika minuman yang untuk menjamu tamunya saja habis, maka akan terjadi rasa malu yang luar biasa bagi pemilik pesta itu atau penyelenggara pesta itu. Maka Ibu Yesus mengatakan kepada Yesus, "Nak, anggurnya habis." Lalu Yesus mengatakan waktunya belum tiba, begitu. Tetapi Yesus kemudian menyuruh para pelayan untuk mengisi tempayan-tempayan. Tempayan tempat air. Di sana selalu ada air. Dalam tradisi bangsa Israel pada zaman Yesus, selalu ada air yang disediakan terutama untuk cuci kaki. Ketika masuk ke dalam ruangan harus mencuci tangan, mencuci kaki, dan sebagainya. Karena selain ada aturan di dalam peribadatan, tetapi juga demi kebersihan. Karena jalan-jalan mereka kan belum seperti sekarang ya, beraspal, bercor blok yang bagus, berpaving blok yang tidak ada, kemudian meminimalkan sedikit debu itu ya, meminimalkan debu itu ya. Di sana enggak, jalannya jalan tanah, jadi orang yang datang itu jalan kaki pasti kakinya penuh debu. Nah, itu perlu dicuci lalu disediakan air. Nah, air-air di tempayan itu dipenuhi dengan air. Kemudian Yesus mengucap syukur kepada Tuhan dan air itu berubah menjadi anggur. Nah, ini peristiwanya. Jadi di sana mau menunjukkan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Kemudian juga di dalam rangka menunjukkan kebesaran dan kemuliaan Tuhan, yaitu digambarkan pada saat Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Nanti kalau Anda membuka Injil Matius, Markus, Lukas, atau Yohanes, di sana akan ditampilkan, diceritakan banyak sekali peristiwa Yesus menyembuhkan orang sakit. Orang sakit kusta, orang yang lumpuh, orang yang tuli, orang yang buta, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Itu yang digambarkan. Kemudian juga pada saat Yesus membangkitkan orang mati. Misalnya ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari kematiannya yang sudah 3 hari. Nah, Lazarus itu sudah mati 3 hari, dikubur selama 3 hari, kemudian dibangkitkan oleh Yesus. Tapi tidak hanya itu saja, sekali itu saja Yesus membangkitkan orang mati. Anak seorang janda di Naim yang sudah mati juga dibangkitkan oleh Yesus. Nah, mujizat-mujizat itu sekali lagi mau memperlihatkan, menunjukkan kemuliaan Tuhan. Untuk menunjukkan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Yesus melakukan mujizat-mujizat tersebut bukan agar dikagumi orang. Sekali lagi, Yesus melakukan itu bukan untuk supaya dikagumi orang. Enggak. Melainkan karena dorongan belas kasihan Yesus terhadap manusia yang berdosa dan menderita. Nah, orang yang berdosa karena orang yang sakit itu dianggap karena dosa. Semakin berat sakitnya dianggap dosanya semakin besar. Dan dia akan menanggung penderitaan itu, tidak hanya menanggung rasa sakit tetapi juga menanggung situasi sosial di masyarakatnya. Gitu. Nah, orang yang menderita jelas. Orang yang sakit itu pasti menderita. Enggak ada orang yang sakit itu tidak menderita. Ya, flu saja kita menderita. Karena apa? Karena susah untuk bernapas, misalnya. Nah, dalam hal ini misi penyelamatan Yesus dengan melakukan mujizat-mujizat. Bahwa Yesus Tuhan dan penguasa alam semesta. Kristus merupakan pribadi atau menunjukkan bahwa ia adalah Tuhan
dan penguasa alam semesta. Nah, selain mau menunjukkan kebesaran dan kemuliaan Tuhan, tetapi secara tidak langsung mau menunjukkan bahwa memperlihatkan dengan mujizatnya tersebut agar orang melihat bahwa dengan mujizat itu memperlihatkan mengenai Yesus adalah Tuhan dan penguasa alam semesta. Dengan mujizat-mujizat penyelamatan itu. Mujizatnya yang terbesar adalah kebangkitannya dari kematian. Jadi mujizat terbesar yang dilakukan Yesus adalah kebangkitannya dari kematian. Setelah disalibkan, lalu wafat, pada hari ketiga Yesus bangkit dari kematiannya. Saya belum pernah menemukan pemimpin agama yang seperti Yesus. Rupanya yang bangkit dari kematian hanya Yesus, itu yang saya pahami. Ya. Nah, tujuannya apa mujizat yang terbesar ini? Agar kita yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Itu. Jadi dengan sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus itu dibenarkan oleh Allah. Apa bukti kalau Yesus bangkit? Pada pertemuan yang akan datang akan kita bahas lebih mendalam. Ya, mengenai bukti bahwa Yesus bangkit. Tidak hanya omong kosong. Ini, jadi sekali lagi Yesus melakukan pengajaran tentang kerajaan Allah melalui tindakan. Sebagian besar tindakan Yesus adalah mujizat. Nanti setelah slide ini akan kita lihat apa saja mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mari kita lihat bersama. Nah, mujizat yang dibuat Yesus ini hanya sebagian saja. Ada sekian banyak. Ada mujizat mengenai penyembuhan orang sakit. Ada mujizat mengenai pengusiran setan. Ada mujizat mengenai pengendalian alam. Ada mujizat atas kuasa atas kematian. Dan beberapa lain yang belum tertulis pada slide ini masih ada. Nah, ini pun saya hanya ngambil dari Injil Lukas. Injil-injil yang lain juga ada menggambarkan meskipun sebagian besar. Untuk Injil Matius, Markus, Lukas itu ada kemiripan. Ceritanya ada kemiripan. Maka Injil Matius, Markus, Lukas itu seringkali dinamakan Injil sinoptik. Karena ada kemiripan. Misalnya mujizat penyembuhan orang sakit. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Siapa yang disembuhkan? Anda bisa melihat di Lukas 6 ayat 6 sampai dengan 11. Yesus menyembuhkan orang yang sakit busung air. Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Yesus menyembuhkan telinga Malkus yang putus dan sebagainya. Ada banyak sekali tentang mujizat penyembuhan. Nah, dikatakan mujizat, karena yang dilakukan Yesus itu, yaitu tadi di luar kemampuan manusia. Kalau manusia, zaman sekarang ada banyak orang yang mampu menyembuhkan, tetapi kan juga masih ada perantara, misalnya dengan obat, dengan operasi, dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Kalaupun ada yang mampu tanpa obat dan sebagainya, mungkin juga bisa digolongkan sebagai mujizat. Mungkin ya, saya tidak tahu persis. Tapi yang kita bahas adalah apa yang dilakukan Yesus. Dan yang dilakukan ini sekali lagi adalah untuk apa? Untuk mewartakan kerajaan Allah. Apakah orang yang sakit setelah disembuhkan oleh Yesus dia tidak mengalami kedamaian, tidak malah mengalami keselamatan? Pasti dia akan mengalami keselamatan. Dia akan mengalami kedamaian. Apalagi orang kusta tadi saya ceritakan. Orang kusta yang disembuhkan Yesus pada salah satu teks itu dikatakan, pergilah, tunjukkanlah kepada imam-imam. Mengapa ditunjukkan pada imam-imam? Setelah dia sembuh, karena dengan mengatakan, loh saya sudah sembuh dari kusta, maka saya juga berhak untuk ikut beribadah di bait Allah. Nah, karena selama dia sakit, dia tidak diperkenankan. Ya, alasannya najis.
Padahal sebenarnya karena kalau bercampur dengan banyak orang, pasti kan juga penyakit itu bisa menular begitu. Ya. Ini orang-orang yang disembuhkan ini mengalami situasi kerajaan Allah. Yang kedua, mengenai mujizat pengusiran setan. Yesus mengusir roh jahat di Kapernaum. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Yesus mengusir roh jahat dari orang di Gerasa. Kemudian Yesus menyembuhkan perempuan bungkuk yang dirasuk roh. Nah, ini mujizat-mujizat yang dilakukan berkaitan dengan pengusiran setan. Lalu mengendalikan alam. Yesus meredakan angin ribut. Yesus meredakan angin ribut. Kemudian kuasa atas kematian tadi, Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus. Yesus membangkitkan Lazarus dan sebagainya. Ini mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus dalam rangka mewartakan kerajaan Allah. Ya. Kalau Yesus membangkitkan anak muda dari Naim itu, apakah di sana siapa yang mengalami suasana kerajaan Allah? Tentu orang tuanya, karena pemuda ini adalah anak satu-satunya dari seorang janda. Nah, itu. Jadi sana akan mengalami suasana kerajaan Allah. Nah, dengan membuat mujizat, Yesus memperlihatkan kehadiran kerajaan Allah. Tanda-tanda mujizat yang dilakukan Yesus memperlihatkan bahwa dalam diri Yesus genaplah nubuat para nabi tentang Mesias yang kedatangannya telah dijanjikan pada para leluhur Israel. Dengan melakukan mujizat, dengan menjadikan segala-galanya baik, Yesus menjelmakan pemerintahan Allah. Jadi dengan melakukan Yesus itu benar-benar Yesus mewartakan kerajaan Allah. Tidak hanya mewartakan kerajaan Allah, tetapi Yesus juga menghadirkan kerajaan Allah. Nah, kalau hanya mewartakan kerajaan Allah, saya juga mewartakan kerajaan Allah misalnya. Tetapi Anda yang mendengar penjelasan saya, apakah mengalami suasana damai sejahtera itu? Kan juga tidak. Itu, maka apa yang saya lakukan ini mewartakan kerajaan Allah, tetapi belum tentu apa yang kulakukan adalah menghadirkan kerajaan Allah. Nah, sedangkan Yesus dengan membuat mujizat itu, Yesus selain mewartakan kerajaan Allah juga menghadirkan kerajaan Allah. Maka kerajaan Allah itu mendesak dan sekarang, itu artinya pada zaman Yesus terjadi. Sedangkan pada sebagian besar orang masih menunggu nanti akan datang seorang pembebas, seorang Mesias. Baik itu sebagai tokoh politik mungkin, ya, atau tokoh-tokoh yang lain. Para pengarang Injil menceritakan mujizat-mujizat Yesus guna memaklumkan bahwa Yesus tidak hanya menyampaikan kabar yang menggembirakan. Jadi para penulis Injil tidak hanya menyampaikan bahwa Yesus itu menyampaikan kabar yang menggembirakan, tetapi Yesus sendirilah adalah kabar gembira. Nah, kabar gembira itu seringkali diistilahkan sebagai Injil. Injil itu kabar gembira. Maka Yesus sendirilah adalah kabar gembira itu. Betapa itu bukan sebagai kabar gembira, karena Yesus sungguh merupakan kabar gembira. Kalau orang datang banyak yang menunggu. Ketika Yesus mau lewat itu ada banyak yang menunggu. Karena apa? Mereka yang sakit kepingin disembuhkan. Yesus sendirilah keselamatan, rahmat, dan penyembuhan bagi manusia yang sedang susah. Yesus sendiri adalah keselamatan. Yesus sendiri adalah rahmat dan penyembuhan bagi manusia yang sedang susah. Kalau begitu, pemerintahan Allah yang eskatologis, zaman akhir, itu betul-betul sedang didobrak masuk ke dunia ini. Jadi, itu. Bahwa pemerintahan Allah itu nanti ini sedang didobrak pada zaman Yesus itu, Yesus mendobraknya dan kerajaan Allah atau pemerintahan Allah itu masuk ke dunia pada saat itu. Jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu.
Itu pada Lukas 11 ayat 20. Contoh mengenai mukjizat yang dilakukan Yesus sebagai tanda kehadiran Allah. Kita lihat dari teks Markus 1 ayat 21 sampai dengan 28. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncangkan orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Para siswa, di mana letak bahwa Yesus itu merupakan tanda kehadiran Allah? Dengan membuat mukjizat, Yesus sungguh menjadi pribadi yang mampu menghadirkan kehadiran Allah. Kalau Allah kita pahami sebagai pribadi yang menyelamatkan, maka dengan Yesus mengusir roh jahat yang ada di dalam diri seseorang itu menjadi tanda bahwa Allah hadir pada mereka. Rupanya Yesus tidak hanya dikenal oleh orang-orang di sekitarnya, bahkan roh yang dianggap jahat pun mengenal Yesus. "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Ini adalah perkataan dari seorang yang atau roh yang dianggap jahat itu. Karena roh itu merasuki seseorang sehingga orang dikendalikan oleh roh itu, sehingga roh ini dinamakan roh jahat. Nah, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha mampu. Maka dalam peristiwa ini Yesus hanya mengatakan 4 kata untuk mengeluarkan roh jahat itu di dalam diri seseorang. Ini adalah mukjizat. Ya, ini adalah mukjizat. Hanya 4 kata, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka roh yang jahat itu, yang merasuki seseorang itu pun keluar. Nah, apa tandanya? Hanya Allah kiranya yang mampu melakukan hal semacam ini. Saya kira manusia sejauh ini saya tahu belum ada yang mampu seperti ini. Nah, tindakan Yesus menunjukkan kehadiran kerajaan Allah. Tindakan ini menunjukkan kehadiran kerajaan Allah. Siapa yang mengalami kerajaan Allah? Adalah tentu orang yang kerasukan roh jahat itu. Dan juga keluarganya. Karena orang yang kerasukan roh jahat itu sekarang menjadi hidup normal kembali tentunya. Setelah roh jahat yang ada di dalam dirinya keluar meninggalkan dia. Maka dia mengalami keselamatan, mengalami situasi kerajaan Allah. Nah, pengajaran Yesus melalui perumpamaan dan tindakan ini mau menunjukkan kehadiran kerajaan Allah. Jadi dari peristiwa ini jelas Yesus menghadirkan kerajaan Allah. Dengan mengusir roh jahat, Yesus ingin menunjukkan bahwa Allah lebih berkuasa dari roh-roh yang ada. Itu maknanya.
Roh jahat selalu mengarahkan manusia pada perbuatan yang tidak dikehendaki Allah, yang membawa kehancuran dan kebinasaan. Sedangkan roh Allah membawa manusia pada kebenaran dan kebahagiaan hidup bersama Allah. Kiranya jelas, roh jahat tadi pasti membawa kesengsaraan bagi keluarga orang yang dirasuki ini. Dan juga orang yang dirasuki itu sendiri, dia tidak mampu untuk mengendalikan roh yang ada di dalam dirinya. Sehingga segala perbuatannya dikendalikan oleh roh yang jahat itu yang ada di dalam dirinya. Maka roh jahat itu tidak dikehendaki oleh Allah. Sebab roh jahat selalu mengarahkan manusia pada perbuatan yang tidak dikehendaki Allah dan membawa kehancuran, kebinasaan. Kehancurannya apa? Kebinasaannya apa pada orang yang dirasuki? Sangat jelas. Kehancurannya orang yang dirasuki roh jahat tadi tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Hidupnya dipengaruhi, dikendalikan, diarahkan oleh roh jahat itu. Nah, sedangkan roh Allah membawa manusia pada kebenaran dan kebahagiaan hidup bersama Allah. Dengan keluarnya roh jahat dalam diri seseorang tadi, memungkinkan orang itu kembali normal hidup, mampu mengendalikan dirinya sendiri, mau berbuat sesuai dengan hati nuraninya sendiri, tidak dikendalikan oleh roh yang merasuki dirinya. Maka inilah peran roh Allah di dalam kehidupan kita, yang membawa kita kepada kebahagiaan dan kebenaran. Contoh lain dari mukjizat yang dilakukan Yesus sebagai tanda kehadiran Allah. Dari Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 17 diceritakan mengenai Yesus membangkitkan anak seorang janda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Para siswa, kalau dikatakan bahwa dengan mukjizat Yesus yang dilakukan Yesus sebagai tanda kehadiran Allah, di manakah letak kehadiran Allah yang bisa kita renungkan dari teks Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 17. Yesus membangkitkan seorang pemuda dari anak seorang janda. Ya. Tentu yang mengalami kehadiran Allah adalah ibu dari anak ini. Mengapa? Karena anaknya yang telah mati dibangkitkan. Kini anak yang tadi dianggap sudah tiada tadi hidup kembali. Tentu sang ibu mengalami sukacita, mengalami keselamatan. Keselamatannya saya kira tidak hanya karena anaknya bangkit dari kematian. Di sana seorang anak laki-laki yang mati tadi dari anak seorang janda tadi merupakan anak tunggal.
Nah, dalam tradisi bangsa Yahudi, yang bekerja untuk mencari nafkah itu sebetulnya lebih banyak dilakukan oleh kaum laki-laki. Di sini dikatakan seorang janda. Seorang janda tidak memiliki suami. Memang tidak dijelaskan mengapa dia menjadi janda. Saya kira tidak penting. Yang penting bahwa dengan tidak memiliki seorang suami, tentu dari segi ekonomi, sang janda ini merasa kesulitan. Karena mayoritas pekerja, orang yang bekerja mencari nafkah dalam tradisi bangsa Yahudi pada saat itu adalah seorang laki-laki atau suami. Nah, anak laki-lakinya yang satu-satunya ini tentu menjadi tulang punggung kehidupan sang ibu yang sudah janda ini. Dengan seorang laki-laki itu lalu bisa bekerja tentu akan meringankan beban ekonomi keluarga. Nah, maka kehilangan seorang laki-laki, kehilangan seorang anak laki-lakinya satu-satunya ini tentu menjadi beban semakin berat bagi sang janda ini. Maka dengan dihidupkan kembali anak laki-laki satu-satunya ini, tentu selain karena hidup kembali menjadi harapan akan kehidupan selanjutnya dalam aspek ekonomi sang ibu yang sudah janda ini. Ini tentu menjadi tanda kehadiran Allah. Bukan saja Yesus membangkitkan orang yang sudah mati, tetapi orang yang sudah mati, seorang anak laki-laki satu-satunya dari sang ibu yang sudah janda tadi, menjadi harapan kembali untuk kehidupan masa depannya. Nah, melalui mujizat membangkitkan anak muda di Nain, Yesus ingin menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas kehidupan dan kematian manusia. Jadi dengan membangkitkan orang mati, Yesus mau menunjukkan bahwa Allah itu memiliki kuasa terhadap kehidupan dan kematian. Ini tanda bahwa Yesus menghadirkan kehadiran Allah, menghadirkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain Yesus berbelas kasih, sekali lagi menunjukkan bahwa Yesus menunjukkan kepada kita Allah yang kita imani adalah Allah yang penuh kasih. Dengan melakukan itu, Yesus ingin menunjukkan bahwa Ia adalah Mesias. Mesias yang artinya adalah penyelamat yang mereka nantikan. Tentu Mesias di sini bukan Mesias yang membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan atau penderitaan akibat penjajahan Romawi. Mesias di sini tidak dipahami sebagai pembebas dari aspek politik, tetapi lebih pada membebaskan manusia dari penderitaan karena mungkin tradisi budaya yang ada atau mungkin situasi kelemahan karena penderitaan yang dimiliki oleh seseorang. Dan yang lebih besar dapat kita artikan bahwa Yesus menjadi Mesias membebaskan manusia dari penderitaan akibat dosa. Itu nanti ketika Yesus harus mengalami menderita sengsara, wafat di kayu salib. Apa yang dialami Yesus ini sebagai penebusan terhadap dosa. Satu lagi saya tampilkan contoh mujizat yang dilakukan Yesus sebagai tanda kehadiran Allah. Dari Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27. Yesus meredakan angin ribut. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?"
Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh kembali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Para siswa, kembali saya tanyakan dari teks ini, dengan Yesus membuat mujizat, di mana letak tanda Allah hadir di antara mereka? Bisa kita renungkan, bisa kita refleksikan, lalu kita coba mengerti maksud teks ini. Nah, para murid yang bersama-sama dengan Yesus, meskipun mungkin mereka adalah juga para nelayan, ternyata takut juga ketika ada angin ribut. Ya, takut juga ketika angin ribut di danau itu. Ini menandakan mungkin angin ributnya sangat besar, sehingga para nelayan pun, yang mungkin saya tidak tahu persis kalau kita membayangkan bahwa yang ikut bersama Yesus adalah juga para nelayan, karena murid-murid Yesus juga sebagian besar adalah nelayan. Nah, mereka pun, para nelayan pun takut, berarti kemungkinan angin ributnya juga cukup besar. Bahkan para murid mengatakan, tolonglah kami, kita akan binasa. Akibat dari angin ribut itu memungkinkan perahu mereka tenggelam mungkin, karena air mungkin sudah mulai masuk ke dalam perahu, sehingga mereka khawatir akan tenggelam. Maka mereka mengatakan, kita binasa. Nah, Yesus berperan di sana dengan kecemasan yang dialami oleh para pengikut Yesus ini. Yesus berbelas kasih sehingga meredakan angin itu. Meskipun Yesus mempertanyakan mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Ya, mungkin juga takut karena angin ributnya besar sekali. Apalagi bagi orang-orang yang tidak bisa berenang, pasti akan sangat ketakutan. Nah, Yesus menghardik angin dan danau itu. Bagaimana cara menghardiknya? Saya tidak tahu caranya piye. Atau ya, di sini tidak mengatakan apa-apa. Kalau dalam mujizat yang pertama tadi atau yang kedua tadi juga Yesus mengatakan sesuatu. Yang pertama itu hanya dengan 4 kata mengusir roh jahat itu lalu keluar. Di sini Yesus saja menghardik. Nah, maka angin pun tenang. Nah, di sanalah menggambarkan betapa Allah itu hadir di tengah-tengah mereka dengan menyelamatkan mereka dari ancaman bahaya tenggelamnya kapal mereka. Ya, karena peristiwa angin ini, tetapi juga memperlihatkan bahwa Allah itu berkuasa terhadap alam. Nah, dengan mujizat meredakan angin ribut, Yesus hendak menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas alam semesta. Tidak ada ketakutan lain yang mampu mengalahkan, tidak ada kekuatan lain yang mampu mengalahkan kekuatan Allah sendiri. Kekuasaan Allah mengatasi kekuatan apapun yang ada di dunia ini. Maka semua ciptaan harus tunduk kepada kekuatan Allah. Jadi sekali lagi saya katakan, dengan meredakan angin ribut, ini menandakan bahwa Allah berkuasa atas alam semesta. Dengan Yesus mengusir roh jahat, bahwa Yesus berkuasa atas roh-roh. Dengan menghidupkan orang mati, Yesus berkuasa terhadap kehidupan dan kematian. Ini makna dari mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus, atau contoh bahwa mujizat yang dilakukan Yesus sebagai tanda kehadiran Allah.
Kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus tidak ditujukan untuk kelompok atau golongan tertentu, tetapi ditujukan untuk semua orang. Yesus merangkul semua orang yang baik maupun yang jahat agar dapat merasakan keselamatan. Jadi kalau Yesus mewartakan kerajaan Allah itu tidak hanya untuk golongan tertentu saja, orang yang para petani saja begitu, atau para nelayan begitu, atau orang-orang miskin saja, enggak. Diperuntukkan bagi semua orang. Pemungut cukai pun mendengarnya. Para imam-imam kepala pun juga mendengar pengajaran itu, pengajaran yang dilakukan Yesus. Persoalannya apakah mereka menerima atau tidak, itu menjadi hal yang lain. Tetapi Yesus mewartakan kerajaan Allah untuk semua orang yang mau menerima. Pemungut cukai yang mau menerima kehadiran Allah, menerima pengajaran Yesus, bertobat dan mengikuti Yesus, itu juga ada. Imam kepala, ahli Taurat yang tidak mau menerima kehadiran Yesus juga banyak, bahkan sampai menghukum Yesus. Jadi Yesus tidak mau merangkul hanya sekelompok orang dan menyingkirkan kelompok yang lain. Justru Yesus akrab dengan semua orang. Bahkan Yesus mau bergaul dengan orang-orang yang dianggap berdosa. Ya, jelas ya, Yesus mau menyembuhkan orang sakit itu kan artinya Yesus mau bergaul dengan orang berdosa. Ketika ada seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina lalu dibawa kepada Yesus, di sana Yesus juga bergaul, artinya bertemu dengan orang itu. Dan Yesus tidak ikut menghukum. Ya, padahal dalam tradisi bangsa Israel, kalau ada orang yang kedapatan berbuat zina, itu hukumannya adalah hukum rajam. Diletakkan di pinggir jalan, dilempari batu sampai mati. Nah ini, Yesus bergaul dengan orang-orang yang demikian. Tegaknya kerajaan Allah justru terjadi bila mana yang baik maupun yang jahat dapat hidup berdampingan dalam kebersamaan dan dengan penuh kesabaran serta kasih mendorong yang jahat menjadi baik. Nah, selain orang mengalami damai sejahtera, ya, karena disembuhkan, karena diselamatkan tadi, tetapi juga tegaknya kerajaan Allah justru apabila orang baik bisa hidup rukun dengan orang jahat dan berharap dengan penuh kasih mendorong orang yang dianggap jahat tadi menjadi orang baik. Nah, ketika terjadi perubahan ini, terjadi pertobatan semacam ini, di sana kerajaan Allah itu dialami, terjadi. Yesus tidak hanya mewartakan kerajaan Allah, melainkan mewujudkannya melalui tindakannya. Jika kerajaan Allah adalah situasi di mana semua orang dikasihi Allah, di mana semua orang tidak disekat-sekat oleh jurang antara kaya dan miskin, maka Yesus menunjukkan hal itu dengan bergaul pada siapa saja, terutama dengan mereka yang miskin dan berdosa, yang selama ini disingkirkan oleh masyarakat. Jadi Yesus mau bergaul pada siapa saja, tetapi lebih pada yang miskin dan berdosa, karena merekalah yang selama ini sudah disingkirkan, diasingkan oleh masyarakat. Mereka yang selama ini menderita. Dengan membuat mukjizat, Yesus memperlihatkan kehadiran kerajaan Allah. Ia sendirilah Mesias yang dinantikan. Yesus tidak hanya menyampaikan kabar yang menggembirakan, tetapi ia sendirilah kabar gembira atau Injil. Yesus sendirilah keselamatan, rahmat, dan penyembuhan bagi manusia yang sedang susah. Jadi, kalau kerajaan Allah itu adalah Allah yang hadir, dan dengan kehadiran Allah itu orang merasa diselamatkan, maka kerinduan bangsa Israel akan datangnya Mesias diartikan sebetulnya oleh para pengikut Yesus bahwa Yesus sendirilah itu Mesias. Karena Yesus tidak hanya membebaskan bangsanya dari penderitaan akibat penjajahan, tetapi Yesus membebaskan bangsanya akibat penderitaan yang berlarut-larut. Ya. Penderitaan terutama dari aspek budaya yang terjadi di masyarakat saat itu. Lalu membebaskan juga dari orang yang menderita karena sakit. Karena
ditinggal mati oleh kerabatnya. Nah, sekarang sebagai murid Yesus, kita harus mampu meneladani apa yang telah dilakukan Yesus. Menyandarkan hidup kita kepada kekuatan Allah sebagai satu-satunya sumber kekuatan hidup kita. Dan kalau Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan belas kasih, kita pun juga mesti mampu berbuat belas kasih pada sesama, terutama mereka yang menderita, yang tersingkir, dan kurang mendapat perhatian. Mari kita ingat kembali bahwa kita diciptakan sebagai citra Allah. Di sana menjadi semakin jelas kita memiliki tugas dan tanggung jawab, yaitu memancarkan wajah dan kepribadian Allah dalam kehidupan kita. Ya, dengan meneladani Yesus yang penuh kasih itu, maka kita pun mestinya mampu berbuat belas kasih pada sesama, terutama mereka yang menderita, yang tersingkir dan kurang mendapat perhatian. Nah, ketika kita memberikan perhatian pada mereka, disitulah juga kita memancarkan wajah dan kepribadian Allah. Memancarkan wajah dan kepribadian Allah tidak hanya dengan hal itu, dengan kata-kata, saya ulangi, dengan kata-kata kita. Ya, apakah kata-kata kita yang kita ucapkan pada orang lain sudah menunjukkan wajah dan kepribadian Allah yang kita imani? Kata-kata bisa juga secara langsung dalam bentuk ucapan, tetapi juga bisa dalam bentuk tulisan. Apakah tulisan-tulisanku di media sosial, ya, itu juga mencerminkan wajah dan kepribadian Allah? Ataukah sebaliknya? Di sana menjadi jelas bagi kita seberapa jauh kita melaksanakan tugas perutusan sebagai pribadi yang diciptakan secitra dengan Allah. Tetapi juga yang meneladani Yesus Kristus. Yesus yang kita sembah, yang kita imani bagi orang Kristiani adalah Yesus yang penuh kasih. Demikian para siswa penjelasan saya mengenai Yesus Kristus mewartakan kerajaan Allah dengan perbuatan dan mujizat. Kita telah mengakhiri pembelajaran kita, terutama pembahasan kompetensi dasar yang kedua. Kita akhiri, maka dari itu dipersiapkan untuk minggu depan kita akan mengambil penilaian berkaitan dengan pokok-pokok pewartaan Yesus Kristus mengenai kerajaan Allah, atau pewartaan kerajaan Allah merupakan pokok pewartaan Yesus. Karena itu pada akhir pelajaran ini silahkan Anda kerjakan soal-soal ini, terutama sebagai persiapan kita untuk ulangan dan juga untuk penilaian tengah semester yang akan kita laksanakan 2 minggu lagi atau seminggu lagi yang akan datang. Ya, silakan Anda kerjakan dengan baik. Ini sebagai bentuk persiapan dan nanti dikumpulkan supaya saya paham apakah yang saya berikan kepada Anda itu sudah Anda pahami atau belum. Demikian pembelajaran kita akhiri. Selamat belajar, selamat menyelesaikan tugas-tugas kalian.